Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam Bina Iman Remaja at Home. Hari ini Minggu 24 Juli 2022. Tema pertemuan hari ini adalah Aku berdoa kepada Yesus. Mari sekarang kita awali dengan memuji Tuhan lewat nyanyian. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Nah, sebelum dimulai rangkaian acara kita hari ini, yuk kita doa pembuka dulu yang akan dipimpin oleh Petra. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu murah hati. Engkau senantiasa mencukupi kami dengan berkat-Mu. Ajarilah kami bersyukur atas berkat-Mu sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Petra. Nah, sekarang kita sampai pada mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita, Rere. Silakan Rere. Teman-teman, mari kita simak bacaan dari Injil Lukas 11 ayat 1-13. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seseorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apapun untuk dihidangkan kepadanya. Masakan yang ia di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan menggangguku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga memberikan kepadanya apa yang diperlakukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, minumlah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikannya kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sekarang mari kita simak renungan berikut ini. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang Aladin dan lampu ajaibnya? Dalam kisah itu diceritakan suatu hari Aladin menemukan sebuah lampu ajaib. Awalnya ia tidak tahu benda apa itu, karena benda itu ditemukan dalam keadaan tertutup debu. Ketika Aladin mengambilnya dan mulai membersihkannya, barulah tampak bentuk benda itu. Ternyata sebuah lampu ajaib. Ketika Aladin menggosok-gosok terus lampu itu, tiba-tiba keluarlah asap yang makin lama makin menyerupai sosok jin atau hantu. Hantu itu hantu yang baik. Ia berjanji akan mengabulkan 3 permintaan Aladin sebagai ucapan terima kasihnya, karena Aladin telah mengeluarkannya dari lampu ajaib. 3 kali permintaan Aladin dikabulkan hantu lampu ajaib itu. Maka dalam cerita itu, Aladin menjadi orang yang kaya raya. Padahal awalnya ia sangat miskin. Bukan main senangnya Aladin. Suatu hari, Yesus mengajar para muridnya bagaimana seharusnya berdoa. Coba bayangkan, kamu pergi ke rumah temanmu pada malam hari dan berkata, "Saya mau meminjam roti. Saya kedatangan seorang teman di rumah dan tidak memiliki sesuatu untuk menyuguhinya." Temanmu menjawab, "Hari sudah larut malam dan kami sudah tidur. Saya tidak dapat bangun dan memberi kamu roti." Ia mungkin tidak memberimu roti, tetapi jika kamu terus mengetuk pintu dan membangunkannya, ia akan bangun juga dan memberimu roti. Kemudian Yesus berkata, "Mintalah, maka apa yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Carilah, dan apa yang kamu cari akan didapatkan. Ketuklah, dan pintu akan dibukakan bagi kamu. Sebab setiap orang yang meminta akan menerima apa yang dimintanya. Setiap orang yang mencari akan menemukan apa yang dicarinya. Setiap orang yang mengetuk, maka pintu dibukakan baginya." Yesus mencoba membuat para muridnya mengerti. Ia ingin agar kita juga mengerti. Mengerti
kita minta kepada Bapa, kita akan menerima. Yesus mencoba membuat para muridnya mengerti. Ia ingin agar kita juga mengerti. Kalau kita minta kepada Bapa, kita akan menerima. Kalau kita mencari Bapa, kita akan menemukannya. Kalau kita mengetuk, Tuhan akan membuka pintu. Siapa di luar? Tuhan di luar, dan Ia menjawab doa kita. Itulah sebabnya kita harus berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Setelah kita mendengar renungan tadi, mulai hari ini mari membangun niat kita. Aku akan selalu berdoa sebelum memulai aktivitas. Berdoa adalah bagian dari aktivitasku sehari-hari, jadi aku harus meluangkan waktuku untuk Tuhan. Aku akan selalu setia berdoa kepada Yesus dalam situasi suka maupun duka. Anak-anak, tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan. Mari sekarang kita berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Nail. Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Terima kasih Nail. Nah, sekarang kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.